Kali ini kita menuju lokasi makam Raden Supeno ya. Di atas kayaknya banyak anak-anak lagi bermain-main. Di jalan masuk, tangga masuk ini ada makam Mpu Supo. Tapi Mpu Supo versi yang mana? Aduh, saya ngos-ngosan. Maklum, jarang berolahraga. Kalau dilihat dari batu nisannya kayaknya emang bersikunuan ya. Tapi kayaknya dulu saya pernah, aduh maaf ya, maaf kalau nafas saya masih ngos-ngosan. Kayaknya dulu pernah saya ngulas di sini, saya tanyakan, ini Mpu Supo versi lain ya, bukan Mpu Supo yang sering kita dengar itu. Di belakang itu kayaknya memang barongan. Yuk kita lanjut perjalanan ke makam Raden Supeno. Oh, anak-anak layangan, bermain layang-layang. Di atas banyak anak-anak bermain layang-layang. Lihat kota Gresik kayak mainan kecil-kecil gitu ya. Ini anak-anak sedang bermain layang-layang. Halo, main layang-layang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kali ini kita bersama dengan juru kunci dari makam Raden Supeno, Bapak Mukhtar. Dan kita berada di lokasi di mana nih Pak? Giri Kedaton, atas Giri Kedaton. Mungkin kita bisa wawancara dengan beliau sebagai juru kunci dari makam Raden Supeno. Gini nih Pak Mukhtar, kalau saya ini sebenarnya kepengen ngupas sebenarnya malah dari sisi mistisnya Pak Mukhtar dari sini itu. Kalau secara umum gamblang itu memang udah sering dikupas para youtuber ya. Sudah sering kupas banyak umum. Tapi barangkali jenengan Pak Mukhtar tahu
barangkali di tempat ini itu sejarah awalnya itu memang benar Raden Supono itu memang benar terbunuh pada usia muda. Katanya ada yang ngomong usia masih 15, 16 atau 10 tahun ke bawah Pak Mukhtar. Kalau menurut sejarah, jadi Raden Supono itu dulunya memang bukan dibunuh tapi terbunuh. Artinya terbunuh itu sesuatu yang tidak sengaja. Jadi hal yang tidak sengaja. Jadi Raden Supono itu terkena sasaran anak panah. Seperti itu. Jadi mungkin ketika Majapahit menyusup ke Giri Ketaton untuk membunuh Sunan Giri, jadi ada beberapa utusan yang misinya itu khusus untuk membunuh Sunan Giri. Karena Sunan Giri di Giri Ketaton, di kerajaan Giri Ketaton ini misinya mengajarkan, menyebarkan Islam. Menyebarkan Islam. Jadi dari Raja Majapahit ada yang kurang suka, akhirnya mengirim beberapa utusan yang tentu saja utusan itu bukan orang sembarangan, jadi tokoh-tokoh yang istimewa, orang ya katakanlah orang yang sakti yang dikirim itu ya, banyak yang sakti. Zaman dulu tuh ya. Tapi benar nggak Pak Mukhtar? Katanya terbunuhnya beliau itu di Telogo Pegat, katanya itu lokasinya itu. Tidak, itu kemungkinan jauh dari kemungkinan. Kalau apa itu dulu sesuai dengan sejarah yang pernah ditulis, itu Raden Supono terbunuhnya itu di depan pesantren. Pesantren yang bawah itu? Pesantren Sunan Giri. Ini di wilayah Giri Ketaton di atas dan itu wilayah pesantrennya. Jadi ketika itu Raden Supono lagi berdiri atau gimana, terus ada satu kemungkinan ada musuh dari atas atau penyelinap itu lantas dipanah, akhirnya terkena mengenai beliaunya Raden Supono. Terus pada waktu itu Sunan Giri berada di dalam masih mengajar di dalam pesantren. Nah, ketika Sunan Giri keluar, baru tersadar itu. Sunan Giri pada waktu itu memang dilapori, ada yang melaporkan, terus Sunan Giri keluar itu masih memegang pensil. Alat tulis itu dari aren itu. Jadi masih ada tetesan tinta itu pada tinta. Terus ketika melihat Supono seperti itu, ini pena ini terlepas akhirnya nggak tahu, ada yang mengatakan yang lepasnya nggak jatuh ke tanah, tapi nggak tahu kalau terlepas nggak ada di tanah, tidak ada. Tapi ada cerita di daerah Cerme, di kampung Tambak Beras sana, itu sebagai campnya orang Majapahit di sana. Jadi mendirikan perkemahan di daerah Tambak Beras itu ada seperti keris yang berputar-putar. Nah, itu katanya tuh ya? Iya, itu bukan membunuh, melukai beberapa prajurit. Yang katanya jadi keris Kalamunying itu, Pak. Jadi itu yang akhirnya dari prajurit itu yang membelot ke mengikuti jejak Sunan Giri itu cerita masalah hal itu, dan itu ada yang mengatakan itu keris Kalamunying seperti itu. Dan akhirnya keris itu kan setelah peristiwa itu sudah tidak muncul lagi sampai sekarang. Jadi akhirnya mitos itu jadi mitos. Terus pada waktu zamannya Mpu Supo di Giri Ketaton ini kan sudah dikuasai oleh Mataram, dan salah satunya adalah Mpu Supo. Mpu Supo itu bukan keturunan Sunan Giri, jadi orang Mataram. Dan Mpu Supo itulah yang membikinkan duplikat atau keris simbolis keris Kalamunying itu. Jadi diwujudkan seperti ini. Gimana sih keris itu kira-kira? Itu yang bisa kan cuma Empu, lain Empu nggak bisa. Tapi Mpu Supo itu bukan yang Mpu Supo yang diumumnya Majapahit itu, nggih. Ini keturunan. Kalau Mpu Supo di Majapahit itu kan zamannya Raden Wijaya. Apa memang namanya sama? Jadi bukan sama. Jadi keturunannya Mpu Supo yang menjadi Empu itu mengambil nama Supo. Jadi banyak Supo yang lain. Maksudnya itu Supo itu istilah julukan. Ya, julukan keturunan. Seperti marga. Loh, kalau Raden Supono itu beliau umur berapa, Pak Mukhtar? Kembali ke Raden Supono. Jadi pada waktu itu
ketika Sunan Giri masih itu baru mendirikan pondok, baru ada kegiatan itu masih baru pondok itu masih baru berdiri. Jadi itu diperkirakan umurnya sudah 18 tahun. Oh, udah 18 tahun. Ya. Antara 17 dan 18 tahun. Karena dari angka tahun kelahirannya itu masih timbang kiur. Tapi insya Allah segitu umur. Sudah menikah? Raden Supono belum berkeluarga. Belum. Jadi seperti itu. Makanya seperti hal-hal yang kayak ada yang sejarah yang mengatakan petaka pekat itu ya memang sejarah seperti itu, ada yang tapi ya kita, kalau saya sih mengambil sejarah itu dari apa yang ditulis oleh masyarakat warga Giri sendiri. Nanti kalau keris-keris yang tersimpan di museum itu sebenarnya duplikat. Duplikat itu bukan aslinya, bukan aslinya, jadi duplikat. Kalau Ibunda Raden Supono namanya siapa Bang Mutar? Kalau Raden Supono menurut, jadi begini, Sunan Ampel itu kan dulunya dalam sehari itu nikah 2 kali sekaligus. Satu putrinya Sunan Ampel, yang satu lagi putrinya Sunan Bungkul. Yang putrinya yang kedua ini tidak direncanakan. Yang direncanakan itu yang dengan putrinya Sunan Ampel. Karena pada waktu sebelum menikah itu Sunan Giri menemukan dibuat 5 dan itu dianggap sebagai sayembara dari Bungkul. Akhirnya Sunan Giri yang dapat hadiah gitu seperti itu. Dan untuk menikahi putri Sunan Bungkul itu juga Sunan Ampel yang menyuruh. Bukan maunya Sunan Giri. Bukan maunya Sunan Giri, berarti perintah Sunan Ampel. Perintah gurunya. Sunan Giri, Sunan Ampel kan gurunya. Berarti termasuk Raden Supono itu istilahnya putrinya. Jadi kalau menurut cerita itu juga 2 versi. Ada yang mengatakan putranya Dewi Warta atau cucunya Sunan Bungkul, anaknya Sunan Bungkul. Ada lagi kalau di sejarah saya dulu yang pernah saya baca, yang ketika itu sejarah masih dipegang oleh ayah saya, itu Raden Supono itu merupakan putri dari Dewi Murtosia atau anak cucunya Sunan Ampel. Padahal kalau di versi Google itu katanya putrinya putrinya Dewi Warta. Dewi Warta. Katanya gitu. Itu saya juga heran. Tapi kalau ada yang lain juga mengatakan, banyak yang mengatakan putranya. Kadang-kadang gitu nggak. Iya. Pak Mutar sejarah itu kadang itu kadang ada itu kan ada ya Raden Supono itu keturunan dari Trisila. Itu ada. Tapi itu susila itu sebenarnya benar bisa dipertanggungjawabkan Pak Mutar. Ya mungkin bikin Trisila itu kan nggak gampang juga. Makanya itu ya. Cari cara yang akurat. Kadang saya itu, kalau ternyata itu ya putrinya dari Murtosia. Oh, bukan dari. Bukan. Aneh Pak Mutar ya. Makanya. Sejarah itu makanya kalau saya sering googling itu ya, tadi Dewi Warta. Kalau Google siapa yang memasukkan sejarah itu. Makanya itu kadang-kadang gitu ya. Karena saya susah juga sejarah itu. Kalau di Giri dulu kan bentuk sejarah yang ditulis dalam bahasa Arab Pegon. Arab Pegon. Iya, terus itu biasanya dulu itu dibacakan ketika kalau ada peristiwa penting seperti mantenan itu mengundang orang untuk membacakan itu dengan bahasa Jawa Kawi. Kalau sekarang kita nggak sekalipun bisa baca tapi nggak paham artinya. Percuma ya, juga ya. Jawa Kawi itu yang bisa orang Jawa Tengah karena masih di bahasa masih diabadikan di. Kalau gini Pak Mutar, saya mau nanya, sejarah tempat ini sebenarnya ada rahasia apa di tempat ini? Kenapa kok beliau dimakamkan di tempat tinggi ini? Apa benar seperti cerita sejarah para kiai-kiai waktu saya mau nyantri zaman dulu bahwa di tempat ini sebenarnya ada rahasia yang terpendam? Apa itu Pak Mutar? Barangkali yang jenengan semerap yang tahu sesuai sekilas saja dari sejarah-sejarah beliau. Jadi Sunan Giri memilih di Giri Kedaton ini bukan memilih, tapi terpilih.
terpilih. Iya, maksudnya Perbedaannya, heeh. Sunan Giri dulu ketika pulang dari Pasai, dari Persia bukan? Pasai itu beliau mencari ilmu di sana dari sana, orang tuanya. Dari orang tuanya ya? Kemudian Sunan Giri disuruh mendirikan pesantren di Tanah Jawa oleh orang tuanya. Dan ketika beliau pulang, dia dibekali segenggam tanah. Segam tanah. Ya, di mana segenggam tanah itu menurut pesannya, kamu cari segenggam tanah ini di wilayah sekitarmu. Barangkali ada yang sebuah tempat yang cocok dengan tanah yang kamu bawa ini. Jadi kamu bisa mendirikan Pesantren. Loh ya, mestinya itu pesantren sebenarnya di atas sini dulu apa di bawah itu Pak Mukhtar? Ya di wilayah Giri Kisaton ini di Pondrat ini, di Pondrat di sana itu. Nah, berarti ini dulu tuh apa Pak Mukhtar sebelum jadi makam itu? Sebenarnya bukit ini termasuk apa ini dulu? Bukan makam. Ya, dulu sejarahnya? Hutan mungkin. Mungkin hutan. Itu dimungkinkan ya hutan belum terjamah memang bukan rumah. Atau barangkali mungkin ya memang sudah ada bangunan. Ada dulu seperti bangunan ini dari ini ada yang memperkirakan ini bangunan orang Buddha. Jadi ini bukan bangunan Sunan Giri. Jadi makanya tempat ini Sunan Giri tidak milih terpilih karena ketika Sunan Giri mencari kok yang cocok itu di Gunung Giri ini, di Giri Kedaton. Dan untuk mencari itu tidak gampang, jadi membutuhkan waktu berbulan-bulan itu. Istirakatnya, istiqorohnya itu ya. Untuk mencari riadohnya tempat yang tepat itu. Yang awal di sana di Tukangan, wilayah Putri Cepo sana. Dari sana belum mendapat petunjuk sampai beberapa bulan. Akhirnya pindah lagi ke Gunung Batang. Gunung Batang itu daerah Gulumantung sana. Sekitar 1 kilometer dari Giri Kisaton. Itu di atas gunung dulu, Sunan Giri bertapat di atas. Sekarang gunungnya sudah habis. Sekarang dibuat untuk itu. Off-road. Ya ini terus kalau Pak Mukhtar, maaf saya potong Pak Mukhtar. Ya. Pertanyaan berikutnya, kalau saya kepingin, sebenarnya saya penasaran Pak Mukhtar. Sih dari segi rahasia sebenarnya tempat ini tuh menurut yang jenengan ketahui, apa adakah semacam kayak pusaka yang sengaja terpendam dirahasiakan di sini, apakah harta karun atau apa gitu yang masyarakat umum itu nggak pernah tahu gitu loh. Jadi kita pengen tahu sebenarnya, atau memang cuma hanya sekedar bukit dan makam beliau Raden Supoerno aja di sini. Ya kalau memang dulunya kerajaan dan bekas orang-orang sakti di sini dulu. Ya sebenarnya kalau barang-barang seperti keris-keris itu ya memang ada. Saya sendiri juga pernah menemukan keris yang ada di Giri Kisaton juga. Barang-barang yang lain tombak pernah menemukan di mata tombak itu. Tapi barang itu istimewa atau nggak istimewa saya tidak tahu. Tapi wujudnya ada kan. Tapi dan kalau benda-benda seperti barang-barang perhiasan masih nggak mungkin. Belum pernah. Nggak mungkin, soalnya seorang wali nggak memfokuskan prioritaskan benda seperti itu. Tidak memprioritaskan harta benda. Jadi yang ini cuma itu senjata-senjata itu memang bekal untuk bekal peralatan perang atau gimana. Dan di Pusoko dulu. Waktu dulu itu menurut cerita orang tua saya itu kalau malam Jumat begitu sering terdengar suara gamelan atau gimana? Bukan, suara orang bikin senjata. Jadi seperti menempah senjata terdengar suara kayak seperti itu. Itu banyak yang cerita dulu. Sampai sekarang nggak Bang? Sekarang sudah enggak lagi sudah. Kalau dulu kan masih seperti Anda sekarang mendengar juga nggak tahu kalau soalnya kan suara-suara apa ya. Itu dulu sering ada yang cerita, bukan cuma ayah saya yang cerita, orang lain juga. Jadi itu terjadi ketika malam Jumat Pegi. Tapi kalau di tempat lain Pak Mukhtar, ada tempat wingit yang di spot di mana? Di daerah sini itu mungkin yang Pak Mukhtar sering kayak tadi itu nemu kayak tombak atau apa barangkali itu
tepatnya di mana Pak Muhtar? Kalau biasanya orang-orang cari anu ya di wilayah kolam nih, kolam itu orang-orang yang sering Tirakat untuk cari pusaka. Tirakat ya macam-macam. Dari pusaka atau dari permata itu biasanya. Apa sering Pak Muhtar? Sering ketemu nggak? Sering bisa? Iya, ya pernah orang Oh, pernah juga? Iya, pernah yang bisa yang maksudnya yang ahli, orang yang ahli. Sering itu kalau malam hawanya enak sekali. Kalau malam. Jadi Ini Pak Muhtar. terasa sekali hawanya. Ngapunten. Kalau untuk paci ini sebenarnya buat apa Pak Muhtar? Kalau pacing Katanya buat untuk atau obat, bener nggak? Pengudu ini pengudu difermentasi. Itu khasiatnya memang buat obat, tapi khasiatnya itu memang ada itu sudah terkenal ini kalau mengkudu ini. Mengkudu itu ya. Khasiat utamanya adalah menurunkan kolesterol, bisa mengobati diabetes. Berarti untuk Itu masyarakat yang umum boleh utama. minta nggih? Nggak boleh? Gimana? Ini diperjualbelikan. Oh, diperjualbelikan. Iya, jadi ini bukan untuk kesejahteraan orang-orang yang apa itu yang merawat di sini. Jadi untuk orang yang menyapu, yang bukan untuk saya, bukan. Jadi yang membantu saya. Itu harganya berapa Pak Muhtar? Itu kalau satu botol aqua besar itu 50.000. Setelah difermentasi. Iya sudah tinggal tuang saja nanti. Oh, airnya. Iya, Jadi itu kita ambil airnya Pak Muhtar. airnya. Oh, 50.000 ya? Iya, banyak ini. Banyak juga yang gitu, yang beli. Banyak kadang bisa ditok. Banyak yang jodoh kan. Maksudnya Tapi lebih khusus untuk penyakit apa Pak Muhtar itu? ya diabetes. Diabetes ya? Yang banyak memang orang diabetes. Diabetes basah itu langsung kering. Alhamdulillah. Jadi ingat ya, kalau barangkali ada yang diabetesnya parah, mau cari obat, monggo barangkali bisa ke sini. Terus ini yang perlu diketahui ini begini. Apa itu, Jadi Pak? yang dicatat dalam sejarah itu dulu. Di Giri Kedaton ini adalah tempat yang mustajabah selain tanah haram. Selain tanah haram, Iya. untuk berdoa mustajabahnya di sini. Di wilayah Giri Kedaton itu tertulis dalam sejarah. Ada memang. Jelas itu ya? Iya jelas ada. Untuk tirakat, untuk Iya pokoknya selama apa itu yang diminta yang dia itu baik. Bukan. Tapi kalau umpama Pak Muhtar, barangkali ada orang yang berniat jelek, katakan maaf nih tanda kutip ya, Ya. untuk menyihir, menyantet, niat untuk menyakiti orang. Pernah nggak seperti itu ada di sini Pak Muhtar? Kalau masalah seperti itu biasanya kan tidak diungkapkan. Tinggal diungkapkan. Tidak diungkapkan ke orang lain itu kan biasanya disimpan, tapi dari apa itu perilakunya orang itu sudah kelihatan. Tapi biasanya yang begitu itu biasanya jadi bumerang. Jadi bumerang, kembali ke dirinya sendiri. Kalau di Kedaton ini tidak bisa main-main. Tidak bisa Karena main-main ya. dulu di Giri Kedaton ini terkenal jinnya itu sangat ganas-ganas. Sangat panas. Jadi nggak bisa dibuat main. Dulu sering orang dilempar itu. Betul itu sering. Iya, orang dilempar ke bawahnya. Banyak yang lari gini dulu. Sekarang kan kesannya seperti kampung. Karena sudah banyak yang pindah mungkin, jadi Mungkin bisa juga. jin-jinnya banyak yang pindah tempat. Mungkin. Tapi di sini katanya masih juga banyak ular kayak Pak Muhtar ya. Kalau ular itu, Secara fisik maksud saya itu, bukan ular gaib, secara fisik. kalau ular yang nyata secara fisik ya banyak itu ular. Banyak ya di sini ya? Sering kena nggak Iya. pengunjung Pak Muhtar? Kalau pengunjung ada yang digigit satu. Saya pernah. Ya dulu ada yang pernah tergigit. Itu jenis ular itu ular pantasan. Oh, nggak begitu berbisa. Apa sangat berbisa? Berbisa itu. Ular berbisa. Tapi sekarang populasinya Sudah lumayan hampir hilang. berkurang. Jadi kalau sebenarnya dalam segi sisi mistis nggak kayak zaman dulu Pak Muhtar ya tempat sini. Jauh banget ya? Jauh banget. Sekarang Bedanya. kesannya sudah mirip wilayah perkampungan. Ya, merekam. Jadi apa para penjaganya itu banyak yang minggir. Penjaga goibnya banyak yang minggir. Ini saya masih penasaran satu Pak Muhtar. Kenapa di tempat ini kok tidak boleh didirikan kayak maaf semacam kayak kantin, entah kayak orang warung kopi atau apa, jadi biar pas orang ziarah ke sini itu bisa nyantai kayak melihat pemandangan yang kan indah di sini bukit Ya. itu. Itu kenapa Pak Muhtar? Saya pernah tanya dulu jenengan katanya enggak boleh, bener enggak? Jadi Giri Kedaton ini kan situs atau cagar budaya, sebuah tempat yang dilindungi oleh pemerintah.
Dan dalam cagar budaya itu sebenarnya dalam aturan itu tidak boleh mendirikan bangunan apapun selain bangunan cagar budaya. Jadi kalau seperti mendirikan warung itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Kalau itu yang bisa didirikan sebenarnya kalau baru itu ya pos penjaga. Jadi tidak boleh ada bangunan baru istilahnya. Kalau di musola ini sebenarnya bangunan baru. Ini benar bangunan baru ya. Tapi kenapa kok bisa berdiri? Karena ini ketika membangun cagar budaya belum masuk. Jadi jauh sebelum cagar budaya masuk, bangunan sudah ada. Oh begitu. Tapi di sini masih sumbangan pemerintah masih masuk nggak Bang Mukhtar atau swadaya masyarakat? Tidak ada. Murni dari sumbangan masyarakat ya? Tidak ada. Ini sumbangan masyarakat semua. Jadi untuk paving apa itu semua untuk perbaikan itu sumbangan dari dermawan. Dari dermawan. Kalau pemerintah tidak ada. Ya, moga saja lah. Barangkali ada pejabat pemerintah itu cuma menaruh juru pelihara yang dibayar oleh pemerintah. Gitu aja. Ya. Alhamdulillah. Ya, insya Allah moga-moga menjadi pembelajaran bagi generasi muda-muda kita untuk selalu berwasilah dan menelusuri tauladan para beliau-beliaunya. Ya, terima kasih. Kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di vlog berikutnya ya.